Perkawinan adalah hubungan suci sepasang manusia yang diberikan oleh Tuhan. Adapun makna dari perkawinan menurut ajaran Sunda Kaelingan, yaitu sebuah pertemanan hidup yang suci dan abadi di antara dua jenis manusia yang berbeda kelamin. Jadi perkawinan yang sah menurut ajaran Sunda Kaelingan, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Bukan antara laki-laki dengan laki-laki, ataupun antara perempuan dengan perempuan. Adapun makna dari pertemanan hidup suci yang abadi tersebut, yaitu sepasang manusia yang mampu menjaga kesucian selama-lamanya. Baik menjaga kesucian di saat perkenalan, ataupun menjaga kesucian di saat menjalani rumah tangga. Menurut ajaran Sunda Kaelingan, jika sepasang manusia dapat menjaga kesucian di dalam perkawinannya dengan baik, maka mereka berdua akan dipertemukan kembali, serta akan berteman kembali di alam kematiannya kelak. Jadi hakikat dari perkawinan yang suci dan abadi, yakni sepasang manusia yang mampu menjaga hubungannya dengan kesucian. Dari awal dipertemukan oleh Tuhan, sampai kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Itulah puncak dari perkawinan menurut ajaran Sunda Kaelingan. Dikarenakan sakralnya atau pentingnya sebuah perkawinan, maka di dalam ajaran Sunda Kaelingan, aturan-aturan perkawinan tersebut amatlah ketat mengatur hukum-hukumnya. Itu semua agar seseorang yang menjalani perkawinan mendapatkan kebaikan serta keharmonisan hidup. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, peraturan perkawinan memiliki 9 aturan. Adapun aturan tersebut dinamakan dengan sebutan pangeling, yang artinya pengingat. Pangeling pertama dinamakan pangeling ajen, artinya saling menghargai. Adapun makna dari pangeling ajen tersebut, bahwa salah satu dari pasangan tidak diperbolehkan membuat persamaan status terhadap pasangan yang lainnya. Contohnya mempunyai istri yang lain dari istri yang sudah ada, ataupun mempunyai suami yang lain dari suami yang sudah ada. Artinya di dalam ajaran Sunda Kaelingan tidak diperbolehkan poligami ataupun poliandri. Karena hal itu dapat menjatuhkan derajat dari salah satu pasangan tersebut. Begitu pula menurut ajaran Sunda Kaelingan, tidak diperbolehkannya poligami ataupun poliandri. Dikarenakan ajaran Sunda Kaelingan merujuk pada percontohan perkawinan biangnya manusia, yaitu perkawinannya Nabi Adam alaihi salam, yang dimana beliau merupakan manusia pertama yang direstui hubungan pertemanan suci oleh Tuhan.
Begitu pula di dalam ajaran Sunda Kaelingan menempatkan satu pasangan itu lebih baik, yang diawali dari perkawinan dan diakhiri oleh kematian. Itulah salah satu bagian dari peraturan perkawinan menurut ajaran Sunda Kaelingan. Kemudian berlanjut ke pangeling yang kedua, yaitu pangeling anggang, yang artinya pemisah. Adapun makna dari pangeling anggang, bahwa seseorang di dalam ajaran Sunda Kaelingan tidak diperbolehkan untuk memisahkan atau menceraikan pasangannya. Perceraian atau perpisahan yang terjadi di saat berumah tangga, hanyalah dapat dipisahkan oleh kematian. Karena menurut ajaran Sunda Kaelingan, perceraian itu dapat menjauhkan hubungan antara keluarga. Baik menjauhkan hubungan antara anak dengan ibu, menjauhkan hubungan antara anak dengan ayah, menjauhkan hubungan antara adik dengan kakak, ataupun menjauhkan hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Alasannya karena memisahkan hubungan di antara keluarga termasuk bagian dari durirang atau perilaku buruk yang dapat menutup jalan di alam kematian nanti. Setelah itu berlanjut ke pangeling yang ketiga, yaitu pangeling eling. Arti dari pangeling eling yakni pengingat kesadaran. Adapun makna dari pengingat kesadaran, yakni seseorang tidak diperbolehkan menikah atau melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dalam keadaan tidak waras, atau orang yang mempunyai gangguan jiwa. Karena hal itu dapat merusak sebuah kesempurnaan dari perkawinan itu sendiri. Berlanjut ke pangeling yang keempat, yaitu pangeling mojang, yang artinya pengingat dewasa. Adapun makna dari pangeling mojang tersebut, bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita, yang dimana wanita tersebut belum dewasa, yaitu wanita yang belum mendapatkan menstruasi atau belum mendapatkan haid. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita tidak diperbolehkan menikahi laki-laki yang belum ahil balik. Itu semua dikarenakan wanita atau laki-laki tersebut masih dalam masa kanak-kanak, atau masih dalam masa bimbingan orang tua, belum layak atau belum pantas untuk mengurus orang lain. Setelah itu memasuki ke pangeling yang kelima, yaitu pangeling celeng. Arti dari pangeling celeng yaitu pengingat kebinatangan. Adapun makna dari pangeling celeng tersebut, yakni seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan pasangannya yang memiliki dua kepribadian seks. Contohnya seorang wanita tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki, yang dimana laki-laki tersebut mempunyai rasa cinta kepada laki-laki. Atau sekarang hal demikian dinamakan homoseksual.
Begitu pula sebaliknya seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita, yang dimana wanita tersebut mempunyai rasa cinta ke wanita yang lain. Atau sekarang hal demikian dinamakan lesbian. Jadi di dalam ajaran Sunda Kaelingan, tidak diperbolehkan seseorang menikah dengan pasangan yang mempunyai dua kepribadian seks. Kemudian memasuki ke pangeling yang keenam, yaitu pangeling utun, yang artinya pengingat bayi. Adapun makna dari pangeling utun tersebut, bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita yang sedang dalam keadaan mengandung atau hamil, baik sedang mengandung anak hasil hubungan dengan laki-laki lain, ataupun mengandung anak hasil hubungan dari pasangannya sendiri. Karena menurut ajaran Sunda Kaelingan, seorang wanita yang mengandung bayi di luar dari perkawinan merupakan aib atau wirang yang sangat besar. Begitu pula hal yang demikian tidak sesuai dengan makna dari perkawinan itu sendiri, yakni pertemanan yang suci. Maka sebaiknya membiarkan terlebih dahulu untuk melahirkan, agar makna dari pertemanan suci dan abadi ke depannya tidak tercoreng. Berlanjut ke pangeling yang ketujuh, yaitu pangeling uring. Adapun arti dari pangeling uring yakni pengingat kegelisahan, di mana maksud dari pangeling uring itu sendiri, bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki, yang dimana laki-laki tersebut mempunyai penyakit ketidakmampuan menyalurkan nafsu birahi. Atau sekarang maksud dari ketidakmampuan itu bernama impoten. Alasannya karena semua yang dilakukan hanyalah menyiksa jiwa di antara keduanya, serta tidak dapat menghasilkan keturunan. Jadi lebih baik diobati terlebih dahulu sebelum menjalani perkawinan. Berlanjut ke pangeling yang kedelapan, yaitu pangeling riung. Adapun arti dari pangeling riung yakni pengingat kebersamaan, yang dimana maksud dari pangeling riung, bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikahi seseorang yang mempunyai ikatan kebersamaan. Contohnya menikah dengan orang tua, baik orang tua kandung, orang tua angkat, ataupun dengan mertua dari kakak atau adik. Begitu pula dilarang menikah dengan saudara, baik adik dengan kakak, ataupun dengan saudara persepupuan. Jadi di dalam ajaran Sunda Kaelingan tidak diperbolehkan menikah yang masih dalam ikatan saudara atau dalam ririungan. Dan pangeling yang terakhir yaitu pangeling sagulung, yang dimana arti dari pangeling sagulung bermakna pengingat kepada Tuhan. Adapun maksud dari pangeling sagulung, bahwa seseorang tidak diperkenankan menikahi pasangannya yang tidak mempercayai Tuhan yang Maha Tunggal.
di mana makna dari ketidakpercayaan terhadap Tuhan tersebut pada zaman dahulu bukanlah tentang agama. Karena pada zaman dahulu belum banyak agama. Akan tetapi maksud dari ketidakpercayaan kepada Tuhan, dilihat dari perilaku-perilaku buruk yang selalu dikerjakan seseorang. Contohnya orang yang mencari hasil dunia dengan meminta selain kepada Tuhan. Seseorang yang mempunyai ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain. Atau orang yang pernah membunuh manusia. Pada zaman dahulu hal yang demikian amatlah tercela. Bahkan para orang tua tidak merestui pernikahan anaknya dengan orang yang menjalani perilaku buruk tersebut. Itulah 9 aturan perkawinan menurut ajaran Sunda Kaelingan.